Dia melirik ponsel. Sinyal hilang. GPS mati total. Ardi membelokkan mobilnya ke arah jalan kecil yang mengarah ke cahaya itu. Jalan berubah jadi tanah merah yang basah, licin, dan sempit. Anehnya, tidak ada jejak kendaraan lain. Perlahan, satu persatu pintu rumah terbuka. Orang-orang keluar. Mereka berdiri diam di depan rumah masing-masing. Seorang pria tua melangkah mendekat. Sudah lama tidak ada tamu datang ke sini. Tiba-tiba, suasana berubah. Lampu-lampu menjadi lebih terang. Rumah-rumah yang tadi tampak usang, perlahan berubah menjadi mewah. Kalau semua ini nyata, kenapa kamu masih bermimpi tentang rumahmu? Kata-kata itu seperti menampar Ardi. Tiba-tiba, ia melihat sekelilingnya. Rumah-rumah mulai kembali menjadi kayu tua. Namun saat ia melihat ke kursi sebelah, ada sesuatu di sana. Malam itu, jalan menuju Pelabuhan Ratu seperti berubah menjadi lorong tanpa ujung. Langit hitam pekat, hujan turun deras menghantam aspal, dan kabut turun perlahan menelan cahaya lampu kendaraan. Ardi mengemudikan mobilnya sendirian, berniat pulang setelah urusan kerja yang molor hingga malam. Biasanya jalan ini ramai, minimal ada truk atau motor sesekali melintas. Tapi malam itu, kosong. Sunyi. Bahkan suara ombak pun seolah menjauh. Ardi mulai merasa tidak nyaman. Kenapa sepi banget, gumamnya. Ia melirik ponsel. Sinyal hilang. GPS mati total. Tak lama kemudian, ia melihat sesuatu di kejauhan. Lampu-lampu kecil berpendar hangat, seperti lampu rumah di sebuah perkampungan. Syukurlah, ada orang, pikirnya lega. Tanpa ragu, Ardi membelokkan mobilnya ke arah jalan kecil yang mengarah ke cahaya itu. Jalan berubah jadi tanah merah yang basah, licin, dan sempit. Anehnya, tidak ada jejak kendaraan lain. Seolah-olah jalan itu jarang dilewati. Beberapa menit kemudian, ia sampai. Sebuah kampung. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Lampu minyak menggantung di depan setiap rumah. Udara terasa dingin, tapi bukan dingin biasa. Lebih seperti dingin yang merayap ke dalam tulang. Ardi turun dari mobil. "Permisi," teriaknya. Sunyi. Tidak ada jawaban. Namun ia merasa diperhatikan. Perlahan, satu persatu pintu rumah terbuka. Orang-orang keluar. Mereka berdiri diam di depan rumah masing-masing. Menatap Ardi. Wajah mereka pucat. Mata kosong. Tapi mereka tersenyum. Senyum yang tidak wajar. Seorang pria tua melangkah mendekat. Sudah lama tidak ada tamu datang ke sini. Suaranya berat dan dalam. Ardi menelan ludah. "Saya tersesat, Pak. Mau tanya jalan keluar." Pria tua itu tersenyum lebih lebar. "Keluar?
Kenapa harus keluar? Di sini semua ada. Tiba-tiba, suasana berubah. Lampu-lampu menjadi lebih terang. Rumah-rumah yang tadi tampak usang, perlahan berubah menjadi mewah. Dinding kayu menjadi ukiran indah. Lantai tanah berubah menjadi marmer. Ardi tertegun. Ini apa? Bisiknya. Pria tua itu tertawa pelan. Kamu beruntung. Tidak semua orang bisa melihat kampung ini dalam bentuk aslinya. Orang-orang di sekitar mulai bergerak mendekat. Tapi kali ini, wajah mereka tidak lagi menakutkan. Mereka tampak ramah, bahkan hangat. Seorang wanita membawa nampan berisi makanan. Nak, makan dulu. Pasti capek. Aromanya harum, sangat menggoda. Ardi ragu sejenak, tapi perutnya lapar. Ia makan. Dan saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, hangat, nyaman, seperti tidak ingin pergi. Hari demi hari berlalu, atau setidaknya terasa seperti hari. Ardi tidak lagi ingat kapan terakhir ia ingin pulang. Di kampung itu, semuanya sempurna. Ia diberi rumah besar, pakaian bagus, makanan tidak pernah habis. Bahkan emas dan uang seperti tidak ada nilainya. Terlalu banyak. Ia hidup seperti orang kaya. Orang-orang di kampung itu memperlakukannya seperti keluarga. Di sini, kamu tidak perlu khawatir apapun, kata pria tua itu suatu malam. Ardi hanya tersenyum. Ia hampir lupa dunia luar. Hingga suatu malam, Ardi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya menangis. Duduk di ruang tamu, memegang foto dirinya. Ardi, pulang. Suara itu lirih. Ardi terbangun dengan napas tersengal. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di kampung itu, ia merasa rindu. Ia keluar rumah. Kampung itu tampak berbeda malam itu. Lampu-lampu redup. Suasana dingin kembali terasa. Dan di ujung jalan, ia melihat seorang anak kecil berdiri. Basah, pucat. Kak, kamu belum pulang? Tanya anak itu. Ardi mendekat. Pulang? Ini kan rumahku sekarang. Anak itu menggeleng pelan. Bukan? Ini bukan tempatmu. Ardi terdiam. Tapi di sini aku punya segalanya. Anak itu menatapnya tajam. Kalau semua ini nyata, kenapa kamu masih bermimpi tentang rumahmu? Kata-kata itu seperti menampar Ardi. Tiba-tiba, ia melihat sekelilingnya. Rumah-rumah mulai kembali menjadi kayu tua. Lampu-lampu meredup. Wajah-wajah ramah berubah pucat. Senyum mereka kembali mengerikan. Jangan pergi. Suara mereka bersamaan. Ardi mundur. Ini bukan nyata. Bisiknya. Anak kecil itu menunjuk ke arah jalan gelap. Lewat sana. Sekarang. Sebelum mereka menahanmu. Tanpa pikir panjang, Ardi berlari. Suara langkah kaki mengejarnya.
Teriakan, tangisan, tawa menyeramkan. Ia tidak menoleh, hanya berlari. Dan tiba-tiba, ia terjatuh. Saat membuka mata, ia berada di dalam mobilnya. Mesin masih menyala. Di depannya, papan bertuliskan, "Selamat jalan Pelabuhan Ratu." Hujan sudah reda. Langit mulai terang. Ardi terengah-engah. Semua itu mimpi, gumamnya. Namun saat ia melihat ke kursi sebelah, ada sesuatu di sana. Sebuah kantong kecil. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, emas. Banyak. Sangat banyak. Ardi membeku. Ia pulang. Hari-hari berlalu, dan ia mencoba menjual emas itu. Dan semuanya asli. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis. Ia menjadi kaya. Sangat kaya. Namun, setiap malam, ia mulai bermimpi lagi. Kampung itu, orang-orang itu, dan suara mereka. "Ardi, kamu belum selesai di sini." Suatu malam, ia terbangun dan menemukan sesuatu di samping tempat tidurnya. Lumpur. Basah. Seperti tanah dari jalan kampung itu. Dan di kaca jendela, ada tulisan dengan bekas tangan kecil. "Kak, kapan kembali?" Sejak saat itu, Ardi sadar. Ia memang keluar dari kampung gaib itu dan membawa harta melimpah. Tapi, sesuatu dari sana ikut pulang bersamanya.